الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتدبر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: الباب الثامن عشر فصل في آثر السماع، ويدل عليه ما روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسلم. وما روي مسلم والبخاري أيضا في صحيحهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى يدففان ويضربان والنبي متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر رضي الله عنه فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وفي حديث آخر نحوه وفيه يغنيان ويضربان. فهذه الأمور دلت قطعا على إباحة السماع، ودلت على إباحة صوت النساء إذا لم يكن بحيث يخاف الفتنة. Bab yang ke-18 di mana Imam Ghazali mengulas tentang hukum mendengarkan musik atau mendengarkan nyanyian. Setelah kita kaji dan kita simak apa yang dipaparkan dan dijelaskan oleh Imam Ghazali, kemudian beliau menukil dan menyantumkan dalil-dalil di mana dalil ini menunjukkan dan memberikan keterangan bagaimana di saat-saat tertentu baik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha atau sahabat yang lainnya ketika mendengar nyanyian atau suara yang dihasilkan dari pukulan yang berasal dari alat-alat musik tertentu, maka Nabi SAW mendiamkan, artinya setuju. Bahkan di sini Imam Ghazali mengatakan bahwasanya fahadhil umur dallat qat'an ala ibahatis sima'. Maka perkara-perkara tadi, dalil-dalil tadi yang telah dikemukakan oleh Imam Ghazali menunjukkan bahwasanya diperbolehkan, ya, ala ibahatis sima', diperbolehkan mendengar apa? Mendengar nyanyian atau mendengar suara yang dihasilkan oleh alat musik tertentu, atau bahkan suara yang berasal dari wanita idza lam yakun bihaitsu yakhaful fitnah, apabila itu tidak menimbulkan fitnah. Di sini Imam Ghazali telah mengungkapkan dalil bagaimana ada wanita-wanita Habasyah bernyanyi di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mereka memukul alat-alat musik mereka. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar ingkar, dan kemudian Nabi berkata kepada Abu Bakar, da'huma ya Abu Bakar, biarkan wahai Abu Bakar, ya, fa inna lahuma al-'id, fa inna lahuma ayyamul 'id, karena sesungguhnya mereka memiliki yang namanya hari
hari raya. Dan begitu juga di saat Sayyidatuna Aisyah melihat bagaimana para wanita-wanita Habasyah menyanyikan lagu, ya, sampai beliau itu ya merasakan bosan barangkali karena terlalu lama. Dan di samping beliau itu ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Imam Ghazali menunjukkan dalil-dalil tadi itu riwayatnya sahih. Ya, ada di dalam sahihnya Imam Bukhari, ada juga di dalam sahihnya Imam Muslim. Menunjukkan bahwasanya dalil yang disertakan oleh Imam Ghazali bukanlah dalil yang tidak memiliki asal usul. Bukan dalil yang tidak akurat, tetapi dalil yang disertakan oleh Imam Ghazali dalil yang akurat. Maka sampai di sini dapat kita simpulkan bahwasanya mendengarkan musik atau mendengarkan nyanyian, entah suara itu berasal dari siapapun, baik dari laki-laki maupun dari perempuan, dari orang dewasa maupun dari orang kecil, ya, maka hukumnya diperbolehkan. Bukan hukumnya itu haram secara itlak. Kalau haram secara itlak itu, ya, maka semua tidak ada yang menunjukkan dalil diperbolehkan. Ya, tetapi di sini ada menunjukkan dalil diperbolehkan. Wa 'alal jumbah, ya, kata Imam Ghazali, singkatnya adalah fasima muhayyajul lima fil qalbi. Maka mendengarkan nyanyian itu dapat menggetarkan perasaan. Fa in kana fi qalbihi 'ishqun mubahun fatahyijuhu jaizun. Apabila mendengarkan nyanyian dapat memicu kerinduan di dalam hati, tetapi merindukan sesuatu yang diperbolehkan, maka mendengarkan tadi hukumnya boleh. Seperti merindukan kota Madinah, ya kan? Ya, merindukan kota suci Mekah, merindukan Masjidil Aqsa, atau barangkali kita memiliki lagu-lagu yang kita kenal ketika kita berada di suatu tempat, ya, atau barangkali kita pernah tinggal di suatu tempat di kampung halaman, maka silakan mendengarkannya. Amrun jaiz, perkara yang boleh apabila di situ, ya, merindukan sesuatu yang diperbolehkan. Wa in kana haraman fatahyijuhu ghairu jaiz. Apabila merindukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, seperti merindukan tempat maksiat, atau barangkali merindukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mendengarkan sesuatu yang menjadi perantara kita merindukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka hukumnya tidak boleh. Ya, karena itu menjadi perantara untuk kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada fi sima'i ahli al-ghaflah. Ini termasuk, ya, termasuk perkara yang berlaku bagi orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai itu ketika mendengarkan sesuatu, ya, dia larut dalam kemaksiatan. Ya, orang-orang yang lalai itu ketika mendengarkan sesuatu dia larut dalam perkara yang mungkar, sehingga meninggalkan kewajiban, ada ingin untuk bermaksiat, ya, seperti lagu apa itu yang dinyanyikan oleh salah seorang penyanyi solo Indonesia, apa, Cinta Satu Malam. Bayangkan, ya, nak, berat itu. Tidak, Pak? Ya kan? Cinta Satu Malam. Mana cinta Satu Malam? Betul kan? Ya kan? Cinta Satu Malam. Itu kalau tinggal mana-mana ya, wah, itu negatif semua itu. Betul tidak? Ya, negatif semua itu isinya. Ya, tidak ada positifnya. Ya, akhirnya ketemu perempuan nyanyikan Cinta Satu Malam. Ketemu ini nyanyikan Cinta Satu Malam. Tapi begitu ketemu istrinya yang nyanyikan lagu apa? Ya. Itu macam-macam lagu. Ada lagi lagu, ya kan? Anggur Merah. Oh, udah, ini kok udah kelas anggur merah ini, wah, tidak pernah mabuk ini ceritanya. Ya kan?
Untung nggak dia nak ganti mereknya dengan topi miring, enggak? Ada memang lagu-lagu itu yang mengarah pada kemaksiatan. Ada memang lagu-lagu yang mengarah kepada kemaksiatan. Dan tidak kita pungkiri memang itu lagu dikarang, ditulis oleh orang yang memang hatinya itu lalai. Ya, ditulis atau diciptakan oleh orang yang hatinya itu lalai. Nah, ketika yang menulis orang-orang yang hatinya itu lalai dari Allah, maka akan menghasilkan sesuatu yang melalaikan juga. Tapi sebaliknya, kalau yang menulis itu adalah orang-orang yang hatinya itu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lagunya akan menjadikan kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amma sima' arbabul qulub alladziina ishtaharu bi hubbillahi wasyauqi ilaihim wa hum alladziina la yanzuruna ila syai'in illa wa yarawnahu fihi wa la yaqra' sam'ahum syai'un illa wasami'u minhu aw fihi. Tapi kata Imam Ghazali sebaliknya, mendengarkan nyanyian bagi orang-orang yang populer, terkenal akan mereka itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyanyian-nyanyian itu yang berasal dari orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti Ummu Kulsum. Nah, itu ada beberapa nyanyian-nyanyian itu yang beliau itu yang menunjukkan bagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu syairnya itu dipopulerkan oleh Ummu Kulsum. Bukan Ummu Kulsum yang nulis, tapi Ummu Kulsum itu mempopulerkan, penyanyi yang berasal dari Mesir. Apa nama lagunya? Al-qalbu ya'shi kulla jamal. Ya, hati ini pasti merindukan sesuatu yang indah. Ya. Itu menceritakan beliau itu pada saat itu berada di Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah. Ya, maka pada saat itu antara beliau dengan Ka'bah itu memiliki jarak yang beliau itu tidak sanggup mendekati Ka'bah. Ya, itu ungkapan hatinya seorang penulis yang dinyanyikan oleh Ummu Kulsum, "Tawa'ani 'abdi." Ya, di saat itu beliau merasakan getaran hatinya, seakan-akan Allah itu memanggil hambanya, "Tawa'ani 'abdi," mendekatlah wahai hambaku. Ya, mendekatlah wahai hambaku. Namun sang hamba ini tidak sanggup untuk mendekat. Kenapa? Karena merasa sang hamba ini terlalu banyak melakukan kesalahan. Artinya dia tidak pede. Ya, tidak pede untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Ya, tidak ada memiliki kepercayaan diri untuk mendekatkan dirinya kepada tempat yang suci, sedangkan dia masih dalam keadaan kotor. Ya, itu dinyanyikan oleh Ummu Kulsum sampai beliau itu menangis terseduh-seduh. Nah, yang semacam ini kata Imam Ghazali adalah lagu atau nyanyian yang dipopulerkan oleh orang yang memiliki hatinya itu memiliki kecenderungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita yang mendengar, kita yang faham akan maknanya akan merindukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa humul ladzina la yanzuruna ila syai'in, dan mereka itu tidak melihat kepada sesuatu melainkan ya apa yang mereka melihat itu adalah melihat Allah. Atau ini yang terkenal di kalangan orang-orang tasawuf disebut dengan apa? Bukan disebut dengan wahdatul wujud, tetapi disebut dengan wahdatul syuhud. Ya. Kalau wahdatul wujud itu seperti Imam Ibnul Arabi, atau di Indonesia ini dikenal dengan Syekh Siti Jenar. Itu wahdatul wujud. Artinya antara beliau dengan Allah itu sudah melebur. Makanya ketika ditanya Anda siapa, jawabnya saya adalah Allah. Ya, kalau singkat, kalau kita artikan secara singkat, menurut hemat kita ini syirik karena mengaku Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menyelam secara hakikat, apa yang beliau katakan itu benar. Ya, bahwasanya ya ketika ada yang bertanya engkau siapa? Allah. Maksudnya apa? Karena kita yang hidup ini tidak bisa kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Tapi bagi orang-orang yang mereka itu hatinya terpaut dengan Allah, ada dengan istilahnya wahdatus syuhud. Melihat sesuatu itu Allah. Artinya bukan melihat sesuatu itu adalah zatnya Allah, tetapi melihat sesuatu itu adalah semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau melihat gunung yang indah, maka beliau seakan-akan melihat Allah, karena melihat sang penciptanya. Ketika beliau melihat laut yang terbentang luas, maka seakan-akan melihat Allah. Itu maknanya apa? Maknanya bukan mereka itu meyakini Allah berada di laut, tidak, tetapi bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Itu disebut dengan wahdatus syuhud. Ya, artinya ya segala sesuatu yang disaksikan, yang dilihat, yang dipandang itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanzuruna ila syai'in illa wa yarawnahu fihi wa la yaqra' samu syai'in illa wa sami'u minhu fihi. Fassima'uhum mu'akkadun lil hubbi wal 'ishju muhayyajun lisyauqi wa muzanadul qulub mustakhrajun lidhurubil mukashafat wal mulatafat. Ya. Maka pendengaran mereka itu, ya, orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah ini, pendengaran mereka terhadap nyanyian, terhadap musik, ya, adalah pendengaran yang menguatkan atau menambah kekuatan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menambah kerinduan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memperkuat ikatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang mereka dengar menjadikan hati mereka itu terasah. Jadi hati ini perlu diasah juga supaya tajam. Ya, bukan saja pisau, bukan senjata saja yang perlu diasah, tapi hati juga perlu diasah. Dengan apa? Dengan zikir, dengan mengingat Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, agar hati ini tidak tumpul. Karena hati ini, ya, apabila tidak dipakai untuk mengingat Allah, maka akan setajam apapun pisau. Kalau tidak dipakai, apakah bertambah tajam atau bertambah tumpul? Bertambah tumpul. Betul tidak? Jangankan senjata yang tradisional, senjata modern saja, senjata api, kalau lama tidak digunakan itu biasanya macet. Ya kan? Begitu juga dengan yang namanya hati, keadaan. Hati atau keadaan ini kalau tidak digunakan untuk mengingat Allah, maka akan tumpul. Dan sebaliknya, kalau hati ini digunakan terus-menerus untuk mendengar sesuatu nyanyian atau musik yang melalaikan kita dari Allah, maka akan menjadikan hati kita ini lama-kelamaan akan tumpul. Maka orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki perasaan cenderung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus mengasah hatinya. Melalui apa? Melalui qasidah, melalui zikir, supaya hatinya itu terasah. Ketika hatinya terasah, maka hatinya ini justru bukan istilah kita itu semakin diasah semakin tajam untuk memotong, tetapi kalau hati ini sebaliknya, semakin tajam maka akan semakin lembut. Ya, semakin tajam maka akan semakin sensitif. Sensitif apabila disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudah membuka rahasia-rahasia bagi orang yang telah mengasah hatinya, kemudian hatinya itu menjadi lembut. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah, ya, maka bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanannya.
dan kepada Allah lah mereka itu berserah diri. Untuk mendapatkan karakter semacam ini perlu yang namanya mujahadah, perlu yang namanya latihan, berjuang, berkorban. Ya, bagaimana untuk menjadikan kita itu sampai kepada tahapan yang semacam ini? Yaitu dengan mengingat Allah atau mengingat sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya lama-kelamaan hati kita ini semakin tajam. Hati kita ini semakin sensitif apabila disebut nama Allah. Coba lisan saja, bukan hati ya, lisan. Kalau misalkan kita cuma baca Quran ketika Ramadan, itu ketika baca Quran ketika Ramadan itu terasa lisan ini berat, betul tak? Berat. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Ya, lisan ini lama-kelamaan tumpul. Kalau tidak dipakai baca Quran, ya baca Qurannya ketika Ramadan. Alif Lam Mim itu hanya 3 huruf, tapi nyebutnya kadang nyangkut. Ya nak? Sebab apa? Sebab kita tidak membiasakan. Sebab kita tidak mengasah lidah kita dengan membaca Quran. Ya, coba kita lihat itu. Mohon maaf ya, artis yang ada mereka itu punya karakter comel, betul tak? Kenapa bisa seperti itu? Karena sering latihan. Ya, satu hari syutingnya 2 jam, kerjanya cuma ngomel, betul tak? Kerjanya cuma ngomel. Lama-kelamaan dia sudah terbiasa. Kenapa? Karena sering diasah. Tampil di depan televisi dalam durasi 2 jam, kerjanya seperti itu. Ya, terbiasa dia. Begitu juga dengan yang namanya hati. Hati ini walaupun di dalam perlu diasah. Ya, perlu dilatih. Bukan saja lisan yang perlu dilatih, perlu diasah, tapi hati juga. Diasahlah hati itu dengan zikir kepada Allah. Diasahlah hati itu dengan membaca Al-Quran. Diasahlah hati itu dengan apa? Dengan tafakkur. Diasahlah hati itu dengan ibadah. Lama-kelamaan hati ini akan senantiasa ingat dan terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuhitul wasfu biha. Masalah ini tidak bisa digambarkan. Kalau kita bertanya kepada beberapa orang, ya, ente kenapa bisa menangis ketika berzikir? Ente kenapa bisa mengeluarkan air mata ketika membaca membaca syair ini? Itu tidak bisa diungkapkan perasaannya. Ya, kenapa? Ya'rifuha man dzaqaha, kata Imam Ghazali. Tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali orang tersebut telah merasakan. Artinya seseorang tidak akan merasakan kerinduan kecuali setelah dia itu merasakan bagaimana perkenalan. Kalau tidak kenal, untuk apa dirindukan? Ya betul. Kalau tidak kenal, untuk apa dirindukan? Karena kita tidak kenal. Kenapa kita merindukan? Tapi orang yang sudah kenal Allah, orang yang sudah kenal Nabi kita Muhammad SAW, walaupun yang tidak hidup sezaman, maka mereka itu tetap merindukan. Kenapa? Karena mereka mengenal, atau yang disebut dengan ma'rifah. Wa yunkiruha man kalla hassuhu 'an darkiha. Dan yang semacam ini ada sebagian orang mengingkari. Kenapa? Karena mereka memiliki perasaan yang tumpul. Ya, kadangkala ada orang itu tidak setuju dengan cara orang mengingat Allah. Ya, sebagian orang mengingat Allah itu dengan zikir. Dan zikir itu berbagai macam. Ada orang yang zikir itu bawaannya tenang. Ada orang yang zikir itu dengan bawaannya menggoyang-goyangkan tubuhnya. Ya, kalau misalkan yang tenang, ini barangkali orang tidak perlu menanyakan, tapi yang ditanyakan itu ketika menggoyang-goyangkan badannya. Nah, orang yang bertanya ketika zikir menggoyang-goyangkan badannya, itu biasanya mereka tidak tahu. Ya, biasanya mereka tidak tahu. Wah, apa ada orang turun zikir sampai kepalanya naik turun,
sampai badannya kanan kiri. Ya, ente bertanya karena tidak tahu, maklum, wajar, betul. Tapi jangan sampai mengingkari, karena orang punya perasaan yang berbeda-beda. Orang punya cara yang berbeda. Saya punya kawan kalau makan bakso itu yang dimakan mie-nya dulu, yang terakhir baru bakso. Apa kita mau nyalahkan? Salah ente, betul tak? Ente salah makan seperti ini. Sebenarnya makan bakso itu makan mie sesendok, itu makan baksonya, ya tak? Atau makan baksonya itu makan mie-nya diselang-seling atau dicampur pun boleh. Ya, tapi dipotong dulu pentolnya, jangan dimasukkan bulat-bulat, disedak-sedak. Tidak bisa kita nyalahkan. Ya, setiap orang memiliki cara masing-masing dan cara yang mereka pilih itu adalah cara yang paling terbaik. Kenapa? Karena mereka tahu dengan cara itu mereka bisa mendapatkan kenikmatan. Orang yang berzikir menggoyangkan badannya, dia tahu cara ini adalah cara yang dimana mereka itu mendapatkan kenikmatan ketika mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalilnya tidak goyang-goyang seperti itu? Kalau goyang seperti ini cita rasa, tidak bisa kita tanyakan dalilnya. Dan kita tidak akan mempertanyakan orang yang makan bakso sambil geleng-geleng kepalanya. Enak benar bakso ini. Tak mungkin kita tanya apa dalilnya geleng-geleng kepala ketika makan bakso. Betul tak? Kenapa? Karena ini cita rasa. Ya'rifuha man dzaqaha, kata Imam Ghazali. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali setelah merasakan. Ini perkara yang semacam ini sehingga dikatakan oleh Imam Ghazali wa yusamma fi lisan sufia apa? Wajdan. Di kalangan orang-orang tasawuf, ya, perantara atau media atau cara untuk mendapatkan kenikmatan ketika mengingat Allah itu disebut dengan wijdan. Wasilah li ziyadatil hubb wasyauq, perantara agar bertambahnya rasa cinta, perkara agar bertambahnya rasa kerinduan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan di dalam kitab, ya, aktsiru dzikrallah hatta yaquluna majnun. Perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian akan dikatakan sebagai orang yang gila. Ya, perbanyaklah mengingat Allah sampai kalian itu dikatakan orang yang gila. Ya. Kalau kita berzikir, apabila ada orang yang mengatakan kita itu orang gila, tidak masalah. Ya, karena gilanya kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan juga aktsiru dzikrallah hatta yaqulul munafiqun annakum mura'un. Perbanyaklah menyebut nama Allah sampai orang-orang munafik itu mengatakan bahwasanya kalian adalah orang-orang yang riya. Ukuran riya itu tidak bisa dilihat daripada gestur tubuh. Ya, tidak bisa dilihat dari gestur tubuh. Karena riya itu adalah penyakit batin. Riya itu bukan penyakit zahir, tapi penyakit batin. Ya, tidak bisa kita menilai atau menuduh orang yang berzikir menggerak-gerakkan tubuhnya atau mengangkat suaranya itu adalah riya. Belum tentu. Karena bisa jadi ada juga orang yang zikir dalam keadaan tenang, justru di dalam hatinya itu ada riya. Karena ini hanya sebatas cara untuk mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah. Sehingga sebagian mungkin ada yang bertanya bahwasanya ketika badan itu atau kepala atau anggota tubuh itu digoyangkan mengingat Allah Subhanahu wa taala atau berzikir, itu apakah ada contohnya? Jawabannya adalah ada contohnya. Ya, dari siapa? Dari sahabat Nabi SAW. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahwasanya kana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzakarullah tamayalu yaminan wa shimalan. Fudail bin Iyad seorang tabi'in, kalau tidak salah, beliau mengatakan bahwasanya ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka itu menyebut nama Allah,
maka mereka menggoyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Ya. Kama tatamayalu syajarah birrihil 'asif ila amam thumma ila wara. Ya, goyangnya tubuh mereka para sahabat ketika menyebut atau mengingat nama Allah itu laksana goyangnya pohon yang diterpa oleh angin. Ya. Jadi menggoyang-goyangkan badan ketika berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu telah ada contohnya daripada siapa? Sahabat. Karena ingat, ketika menggoyangkan tubuh ini sebagian ada orang yang perlu dengan cara ini. Kenapa? Karena untuk apa? Untuk membersihkan diri. Karena dengan goyang ini barangkali kita mendapatkan efek yang lebih, suasana yang lebih, atau keadaan yang lebih baik. Ya, sehingga Syekh Nawawi Al-Bandari mengatakan di dalam salah satu kitabnya, ya, beliau mengatakan bahwasanya wa yajurru ra'suhu bimaddiha min as-surrati ila dima'ir ra'si wa yumilu ra'sahu ila al-jihati al-yumna bila wa yarji bi ila jihati sadrihi wa bi illallah ila jihati al-qalbi wa hiya al-yasar. Syekh Nawawi Al-Bandani, salah seorang ulama Indonesia yang beliau itu kuburannya ada di pemakaman Ma'la di kota suci Mekah. Ya, beliau juga disebut dengan syekhnya Al-Haramain, guru besar di tanah suci. Apa kata beliau? Orang yang berzikir hendaknya menarik kepalanya. Ya, orang yang berzikir hendaknya menarik kepalanya. Menariknya kepala itu bagaimana? Yaitu dengan menundukkan kepalanya terlebih dahulu. Ya, jadi zikir itu bukan dengan menegakkan kepala terlebih dahulu, karena menegakkan kepala ini seakan-akan memberikan isyarat kita itu maaf ya sombong di hadapan Allah. Ya, menundukkan kepala terlebih dahulu tujuannya apa? Menunjukkan bahwasanya kita di hadapan Allah ini rendah. Kita di hadapan Allah ini tidak memiliki apa-apa. Wa yajurru ra'sahu bimaddiha min as-surrah ila dima'ir ra'si. Narik kepala itu punya energi. Energinya itu dimulai dari mana? Dari pusar. Ya, karena mohon maaf, ya, pusar ke bawah itu adalah tempat bercokolnya hawa nafsu. Ya, pusar ke bawah, baik laki-laki atau perempuan sama. Ya, itu tempat bercokolnya hawa nafsu. Ini kata Syekh Nawawi Al-Bandari. Ya, menarik dari pusar, ya, wa yamilu ra'sahu ila jihati yumna. Tarik ila dimaghi ra'si, sampai kepala itu kembali ke posisi atas. Wa yamilu ra'suhu ila jihati yumna, kemudian mencenderungkan kepalanya ke arah kanan sambil mengucapkan la. Ya. Kemudian ila jihati sadrihi bi illallah. Ya, kemudian kembalikan ke tengah semula. Ya, la ilaha illallah. Kembalikan lagi ke bawah. Ini menurut pendapat Syekh Nawawi Al-Bandari. Apa alasannya? Harus menggerakkan kepala dari bawah sampai ke atas, kemudian mengkanankan, kemudian mengkirikan, kemudian mengembalikan lagi ke bawah. Apa alasannya kata beliau? Kata beliau adalah dengan demikian orang yang berzikir memukul hati dengan lafaz illallah, yaitu dengan pukulan yang keras, agar lafaz tersebut tetap berada di dalam hati dan membakar. Fungsinya adalah untuk membakar segala macam hasrat atau keinginan atau syahwat yang tidak terpuji. Nah, ini salah satu petunjuk atau khasiat daripada beliau. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghilangkan hasrat-hasrat yang tidak baik. Cara demikian, kata Imam Syekh Nawawi Al-Bandani, dianjurkan agar kalimat la ilaha illallah tersebut melewati 5 tempat. Nah, dalam diri kita ini ada 5 titik, ada 5 tempat
Ya, 5 tempat ini harus dilewati nama Allah Subhanahu wa taala. Harus dilewati dengan zikir. Karena 5 tempat ini adalah tempat-tempat strategis dan tempat-tempat sensitif bercokolnya hasrat-hasrat dunyawiyah. Hasrat-hasrat yang sifatnya itu tidak baik. Apa saja 5 titik itu? Yang pertama, latifatul qalbi, yaitu titik sensitif yang ada di dalam hati. Itu biasanya seperti ini. Kalau kita tersinggung, biasa dalam hati kita itu ada semacam mendesir, betul tak? Ya kan? Itu perlu diobati. Gimana supaya kita tidak mudah tersinggung? Ya kan? Ada orang tuh mudah tersinggung. Begitu dengar kalimat yang dia kurang nyaman, hatinya merasa ser seperti itu. Itu salah satu tempat itu harus diobati, jangan dibiarkan. Karena mudah tersinggung pun tidak baik. Tidak, kalau kata orang Melayu pendek tongking. Ya kan? Orang pendek tongking itu sikit kawannya. Karena dia mudah bosan sama orang. Ngumpul sini tak cocok, ngaku pula. Ngumpul sini tak cocok. Mana tak cocok? Ketika ditelusuri, rupanya dia pendek tongking, mudah tersinggung. Itu harus diobati. Ya, jangan mudah tersinggung. Yang kedua adalah latifatul ruh, titik sensitif yang ada di dalam ruh. Ya, karena ruh ini cenderung mengajak kita untuk beribadah. Ya, ada titik sensitifnya di dalam ruh ini. Ya, ruh ini cenderung mengajak kita kepada ibadah. Ya, mengajak kita sholat, mengajak kita majlis taklim, mengajak kita zikir, baca Quran, sedekah, itu ruh. Ya, tapi manakala ruh ini tidak dibiasakan untuk diajak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, lama kelamaan lambat laun ruh ini akan kalah dengan yang namanya hawa nafsu. Ya, lama kelamaan ruh ini akan kalah dengan yang namanya hawa nafsu. Karena roh dengan nafsu ini selalu tidak bisa damai, tidak bisa akur. Karena keinginan roh adalah sesuatu yang tidak nyaman, sedangkan keinginan nafsu itu adalah sesuatu yang menjadinya nyaman. Makan, minum, tidur, belanja, betul tak? Itu keinginan hawa nafsu. Ya, tapi keinginan ruh itu apa? Sholat, ya, kemudian i'tikaf, baca Quran, zikir, taklim, itu keinginan ruh. Sehingga ketika kita membiasakan hawa nafsu, maka akan bertolak belakang dengan ruh. Tapi kalau kita membiasakan ruh, maka akan bertolak belakang dengan hawa nafsu. Yang ketiga adalah latifatus sirri. Ya, keadaan kita ini, keadaan secara keseluruhan itu punya sensitif. Ya, keadaan kita itu punya sensitif. Seperti apa? Seperti bimbang, was-was, khawatir berlebihan. Betul tak? Itu keadaan yang semacam itu membuat kita itu terpengaruh. Terpengaruhnya kita, mental kita itu terpengaruh. Terpengaruhnya terhadap apa? Keyakinan kita kepada Allah. Ini kalau saya tidak nyimpan ini nanti nak makan apa saya? Kalau saya tidak invest ni nanti bagaimana anak saya? Kalau saya tidak begini nanti bagaimana? Bimbang dan bimbang terhadap hal-hal dunia. Maka diobatilah dengan zikir la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya besar rasa tawakalnya kepada Allah. Maka diobati dengan zikir. Karena keadaan-keadaan itu punya sensitif. Ya, bimbang berlebihan, khawatir, cemas, jangan-jangan. Ya, kalau Allah sudah berkehendak kita mau apa kan? Lihat di Los Angeles itu kebakaran, betul tak? Itu kebakaran melanda bukan kampungnya orang-orang miskin, betul tak? Los Angeles itu bukan kawasan orang-orang yang nganggur, yang kumuh, bukan kayak beting, ya kan? Bukan.
tapi kawasan elit. Los Angeles itu kawasan elit, tempat elit pilihan bagi orang-orang yang punya uang. Tapi apakah menjamin ketika Allah berikan musibah? Habis rumah-rumah mewah. Betul tak? Sekali waktu saja Allah bisa menghabiskan sekian ribu tempat tinggal yang mewah. Ya kan? Orang-orang yang cemas tinggal di daerah, misalkan, oh tidak mau saya tinggal di daerah ini, ngapa pula kumuh? Ya, oh daerah ini tidak strategis, oh daerah ini bukan daerah elit. Ya, oh daerah ini daerah tidak aman, tinggal daerah elit saja aman, begini dan sebagainya. Ya, aman dari manusia, tapi belum tentu aman dari Allah. Ya, kekhawatiran keadaan ini, lataiful sirri, keadaan ini harus diobati. Diobati dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita tempat, kalau ada musibah itu datang, pasti ada musibahnya. Ya, tidak mungkin tempat itu menjamin keselamatan kita dari musibah. Jelas ya? Kemudian ada yang namanya latifah khafi. Ya, sensitif yang terpendam. Ya, yang terpendam. Yang terpendam ini maksudnya ada sesuatu, ya, karakter atau sifat yang terpendam di dalam diri kita. Tapi itu tidak baik, harus diobati. Ada orang itu memiliki dua kecenderungan. Betul tak? Sebentar-bentar dia berubah, sebentar-bentar dia begini, sebentar-bentar dia begitu. Ngapa boleh dia begitu? Memang begitu, dia cepat berubah orang. Betul tak? Dia cepat berubah. Bosan dia di sini, pindah ke sana. Bosan di sana, pindah lagi ke tempat lain. Ya kan? Dia punya dua kecenderungan. Ya, itu berganti-ganti. Ada juga yang namanya latifah akhfa, sensitif yang lebih tersembunyi lagi. Udahlah tersembunyi, dia tersembunyi lagi di balik itu. Ya, apa? Seperti ada orang yang perubahannya itu tidak kita ketahui. Tiba-tiba saja dia itu berbalik, berubah keadaannya. Ya, yang semulanya kita lihat dia itu ramah, baik, santun, tiba-tiba dia tampil emosi. Ya kan? Yang semacam ini semuanya harus diobati kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara berzikir. Obatnya tidak kita dapatkan di apotek. Obatnya tidak kita dapatkan di rumah sakit, tapi obatnya kita dapatkan ada di dalam majelis. Ya, di situ obatnya. Obatnya ini tidak bisa dengan tablet, tidak bisa dengan sirup, tidak bisa di scan. Kenapa? Karena penyakitnya itu tidak nampak. Maka dari situlah kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika kita berzikir, narik kepala dari bawah ke atas, tujuannya apa? Untuk mengangkat semua keadaan-keadaan yang tidak baik, sensitif yang tidak baik, ya syahwat-syahwat duniawi yang tidak baik, ya itu semuanya diangkat dan dihilangkan dengan cara menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keadaan kita keadaan yang senantiasa mengingat Allah. Dan semoga kita yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang keadaannya selamat, baik zahir maupun batin, dan dimanapun kita berada diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita ahli zikir. Semoga dengan zikir ini menjadikan keadaan kita lebih baik, dan semoga dengan zikir ini menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dengan berzikir menjauhkan kita daripada hasrat-hasrat duniawiyah dan menjadikan kita lebih banyak terhadap hasrat-hasrat ukhrawiyah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari berbagai macam musibah, ya baik yang kecil maupun yang besar, yang tampak maupun yang tidak tampak. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.